Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi. Al-afatus sabi'ata asyar, penyakit yang ke-17, kalamun dzil wajhain. Kalamun dzil wajhain, berbicara dzil wajhain, yang memiliki dua muka. Jadi berbicara dengan apa nih? Dua muka. Dua muka itu ngomong sana begini, ngomong sini begini. Nah, antara ngomong berbicara ke pihak yang satunya dengan ke yang keduanya itu berbeda. Nah, yang jadi masalah seperti apa? Mana yang berbicara dengan dua muka, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nah, tentunya ketika berbicara penyakit adalah yang kira-kira berbicara dengan sesuatu yang dilarang, tentunya namanya penyakit. Bagaimana ketika ngomong kepada orang lain dengan gaya yang berbeda, dengan niat yang berbeda, itu masuk yang dilarang yang mana? Apa yang dimaksud dengan kalam dzil wajhain? Saya bacakan ibaratnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dzul lisanaini alladzi yataraddadu bainal muta'addiyaini wa yukallimu kullu wahidin minhuma bi kalamin yuwafiquhu min ath-thana' 'alaihi fi mu'adatihi wa dhammihil akhar. Yaitu orang yang memiliki dua lisan, yang dia mundar-mandir di antara dua pihak yang berseteru. Jadi kondisinya adalah dua pihak yang berseteru. Wa yukallimu kulla wahidin minhuma, lalu kemudian dia berbicara ke setiap orang dari salah satu keduanya itu atau lebih, bikalamin yuwafiquhu minats tsana' alaihi, dengan sebuah perkataan yang madani, yang setuju, berupa tsana' alaihi, memuji padanya. Jadi dia ketika ngomong pada si A, dia menyetujui apa yang diomongannya, bahkan kemudian memujinya. Fi mu'adatihi wa dhammihil akhar, sementara di sisi lain dia melakukan apa? Dhammihil akhar, mencela yang lain. Wa wa'adahu bi ayyam surahu ala khusmihi, dan kemudian berjanji padanya untuk menolongnya dalam persengketaan dengannya. Wa huwa min alamatin nifaq, dan ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Jadi ini cerita tentang sebuah sikap ya, termasuk sikap yang memiliki dua wajah, dan ini yang dilarang, yaitu ketika dia masuk ke dalam dua orang yang sedang bersengketa, berseteru, lalu kemudian dia masuk ke sisi A, memberikan pujian, ya kayak menjilat gitu ya, menjilat, kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ketika ngomong sama si A, menjelekkan ke yang lain, lalu kemudian ketika dia pindah ke kelompok yang lain, dia berjanji untuk membantu dia dalam persengketaan tersebut. Nah ini disebut dalam kategori min alamatin nifaq, tanda kemunafikan. Nah yang seperti ini tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan ini, na'am idza dakhala ala muta'adiyaini wa jamala kullu wahidin minhuma wa kana shadiqan fihi lam yakun dzalisanain wala munafiqan. Ya, jika kemudian dalam sebuah kasus dia masuk kedua orang yang bersengketa, lalu kemudian dia baik-baiki, dan itu adalah sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak mengadu tapi
wajah malah saling mengindahkan. Apa mengindahkan tuh? Memperbaiki, menyampaikan yang baik dan itu sesuai kenyataan dan memang benar. Lam yakun dzalisanain, maka tidak termasuk orang yang memiliki dua muka atau dua wajah. Wala munafikon, dan juga tidak termasuk orang yang munafik. Fa innal insana qad yusadiqu muta'adiyaini, maka sebenarnya manusia itu dia telah mencoba membenahi di antara dua orang yang sedang berseteru atau bermusuhan. Jadi ini kondisinya bukan melebih-lebihkan. Nanti dalam pembahasan selanjutnya ada namanya al-madah, memuji secara berlebih-lebihan. Ini nanti termasuk afatul lisan juga. Memuji secara berlebihan tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini kondisi ketika dia masuk ke kelompok A, memang yang diperbincangkan itu sesuai fakta dan kemudian diindahkan, diperbaiki. Maksudnya diindahkan itu bukan diabaikan ya, diperbaiki, meskipun di sana beda, di sini beda, tapi tanpa menjelekkan yang lain, maka itu tidak termasuk orang yang dilisanain. Kecenderungan kita pada umumnya, orang ketika ngomong ke si A, ketika orang itu bermusuhan atau kita tidak suka dengan si B, maka kecenderungannya kita selalu memberikan bumbu-bumbu untuk menambah permusuhan. Kecenderungan kita pada umumnya. Tapi kalau niatnya memperbaiki biar tidak terjadi sengketa lebih lanjut, itu kadang jarang. Justru yang sering kita lakukan sering dengan menambah bumbu-bumbu permusuhan. Orang kalau ada perumpamaan, orang kalau misalkan nitip apa istilahnya? Nitip omongan itu nambah, kalau nitip duit kurang. Nitip pisang jadinya kolak gitu. Sudah ada santannya, sudah ada gulanya, tambah legit. Nitip kolak jadi pisang. Kalau nitip uang jadi kurang. Ini persoalan kita ya, problem kita yang pada umumnya begitu. Nah, wa amma lau naqala kalamu kulli wahid minhuma ilhar fahuwa dzulisanain fahuwa syarrun minan namam. Jadi kalau dia memindahkan perkataan dari A ke B, lalu kemudian dia mengandung, yang disampaikan itu mengandung dua hal yang berbeda, ya, mengandung dua hal yang berbeda, maka itu termasuk sejelek-jeleknya namam. Minggu yang lalu kita bahas tentang namam, mengadu domba. Mengadu domba itu udah kata Allah, kata Rasul, la yadkhul jannah namam. Orang yang suka mengadu domba dipastikan tidak akan bisa mendapatkan surga. La yadkhul jannah namam. Sama dengan apalagi ketika mengadu domba itu sampai kemudian terjadi permusuhan. Kalau antar saudara bisa memutus persaudaraan, wah itu ekstrim lagi, ya. Jadi li'annan namam yang kilu atau yungkilu min ahadil janibaini faqat wa hadza yazidun naqla minal janibil akhar wa yuridu ayyuhsina likulli wahid minhuma ma huwa alaihi minal mu'adati ma'a sahibihi. Karena namanya namam, pengadu domba, itu adalah dia yang memindahkan perkataan satu orang ke orang yang lainnya dengan informasi yang berbeda, lalu kemudian dia melahirkan permusuhan dengan temannya. Itu jelas.
Maka ini harus hati-hati. Jangan sampai kalau kita menginformasikan suatu, kadang walaupun itu benar, ketika itu bisa mengancam melahirkan permusuhan, walaupun itu benar juga kita harus hati-hati. Maka perlu kita bijak. Jadi misalkan dia dengar tentang kondisi si A itu buruk di luar, lalu ketika ketemu si A, kalau itu membahayakan, merusak persaudaraan, maka sebaiknya jangan disampaikan. Karena khawatirnya kan antara mengadu domba dengan niat memperbaiki itu kan kadang tipis, batasannya setipis benang. Kalau nggak tepat itu batasan itu bisa ambrol, lalu kemudian cenderung provokatif. Itu yang kita perlu antisipasi. Karena kalau kita nggak hati-hati maka bahaya. Khawatirnya terjadi persengketaan lebih lanjut. Nah, ini biasanya nih, ini juga kadang kita juga bijak terhadap pasangan kita, karena kecenderungan yang sering melakukan seperti ini juga kaum perempuan. Kenapa? Kan begini. Ini teori otak ya, teori otak. Teori otak itu menyebutkan perempuan itu punya koleksi kata-kata jauh lebih banyak 300% daripada laki-laki. Makanya harus diungkapkan. Menurut penelitian, otak perempuan itu kapasitas menyimpan kata-kata lebih banyak. Menurut teori otak itu sebanyak 6.000 kata di dalam otaknya. Kalau laki-laki hanya 2.000. Maka kecenderungan perempuan itu kalau satu dibuka itu ngomongnya bredel, udah nggak bisa berhenti. Kalau sudah ngomong dredel, dlodo, nerocos, dedet gitu. Itu kecenderungan perempuan. Karena dia punya koleksi tadi, memori otaknya menyimpan 6.000 kata yang harus dikeluarkan tiap hari. Sementara laki-laki kita itu hanya 2.000. Hanya 2.000. Maka kemudian sekali memancing, wah itu nanti nerocos, susah dikendalikan. Kadang kalau kita menasihati itu akan dimaknai secara berbeda. Maka memang laki-laki harus memiliki keluasan ilmu sehingga kemudian wise, bijak ketika menyampaikan masukan atau nasihat. Ini harus berpikir seperti apa kalau menasihati lalu tidak memunculkan persengketaan, perselisihan dengan pasangan kita. Jadi termasuk ketika misalkan nanti kecenderungan tadi titip omongan ke misalkan ke perempuan, nambah itu terus hati-hati juga. Khawatir nambah lalu kemudian terjadi malah kemudian namam, menjadi pengaruh domba. Maka kita sebagai laki-laki juga harus bijak. Misalkan istri kita barangkali dengar sesuatu tentang kejelekan kita, lapor ke kita. Wah, kita tambah naik pitam. Wah, itu namanya kita jadi bensin menyebar, tambah tambah berkobar-kobar kan gitu. Udah begitu kita malah kemudian menyetujui itu. Nah, itu kita harus antisipasi. Karena tadi potensi menambah titipan omongan itu kemungkinan lebih banyak hinggap di pasangan kita. Kemungkinan ya, tidak semuanya, kemungkinan. Mudah-mudahan pasangan kita tidak termasuk yang demikian. Dititipin omongan lalu nambah bumbu-bumbunya. Mudah-mudahan kan gitu. Tapi potensi itu banyak. Karena tadi teori otak menyebutkan koleksi kata-kata perempuan di memorinya 300% lebih banyak daripada kaum laki-laki. Perempuan sebanyak 6.000 kata, laki-laki sebanyak 2.000 kata. Maka kadang kalau bapak-bapak ditanya sesuatu, dari mana? Udah cukup. Dari sono, udah cukup.
Tapi kalau perempuan ditanya dari mana, walau cerita harga cabai lah, cerita tetangga lah, cerita macam-macam lah yang disampaikan kita. Nah, itu harus diantisipasi. Maka kemudian kita sebagai pasangannya harus berusaha bijak. Kalau bisa kendalikan, rem. Meskipun kadang ketika namanya potensi keburukan itu juga akan menimpa siapa saja. Na'am manibtala bi mura'ati ahadul janibaini fi qaulin ma li daruratin wa khafa min tarkihi fa huwa ma'dzur. Nah, suatu ketika kita dicoba untuk menjaga persaudaraan, menjaga hubungan baik antara dua orang yang berselisih, ya, selama itu tidak mengandung darurat, tidak mengandung muatan yang bisa mengadu domba, tapi itu ada informasi yang penting, atau kita juga mungkin takut ada gap antara kita dengan dia, maka ketika kita menginformasikan sesuatu itu, ya, itu termasuk dimaafkan, ya. Jadi ada informasi yang mungkin antar dua pihak ini memang bermusuhan. Lalu kemudian ketika dia menceritakan sesuatu dan itu tidak mengandung bahaya atau tidak memperuncing persengketaan kedua belah pihak, maka termasuk itu ma'dzuratun, dimaafkan. Jadi sesuatu yang benar lalu tidak mengancam perpecahan, meskipun itu informasi tentang si dia, maka itu termasuk ma'dzuratun, dimaafkan. Jadi informasi itu penting dan tidak berbahaya, maka bisa dimaafkan. Jadi ini juga termasuk yang bahasa kemarin ghibah yang dimaafkan. Ghibah itu bisa dimaafkan jika menyampaikan kebenaran, lalu kemudian dari kebenaran itu kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran, itu bisa dimaafkan. Nah, ini juga sama, meskipun itu informasi tentang lawannya yang berselisih, tapi itu kok kemudian tidak berbahaya atau justru malah nambah perbaikan pergaulan antara keduanya itu, maka itu termasuk ma'dzuratun, dimaafkan. Ma'dzurun. Fa in ittaqahu syarru jaiz, jika dia takut adanya keburukan, maka diperbolehkan. Jadi kalau tidak diceritakan kok bisa menimbulkan keburukan, nah itu dia menceritakan keadaan orang itu termasuk diperbolehkan. Qala Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda radhiyallahu an berkata, inna lanukshiru fi wujuhi aqwamin, sungguh kami melihat orang yang meringis, menyeringai, fi wujuhi aqwamin, dalam muka sebuah kaum, wa inna qulubana la nal'anuhum, sungguh hati kami itu benci dengan orang yang seperti itu. Jadi senyum sinis tapi kita nggak tahu maknanya itu apa, senyum yang meremehkan tapi kita itu nggak tahu itu apa. Maka kemudian dan bahkan kita termasuk orang yang tidak suka dengan orang yang menyeringai seperti itu. Wa qalat Aisyah berkata, ini sebuah kasus, ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian ia berkata, i'dzinu lahu fabi'sa rajul ashirat huwa. I'dzinu lahu, berikan izin kepada dia, fabi'sa rajul ashirati
huwa. Karena seburuk-buruknya seseorang adalah al-ashiratu huwa, yang kemudian dia bergaul dengan dia. Jadi ini maksudnya ada orang yang minta izin memperbaiki hubungan baik dengan orang lain. Nah, maka termasuk orang yang seburuk-buruknya orang yang seorang laki-laki adalah ketika dia tidak memiliki hubungan atau pergaulan yang baik dengan orang lain. Maka ketika dia niat memperbaiki, meskipun dia harus menceritakan tentang orang lain, maka dia diperbolehkan. Ini Rasul mengizinkan. Tsumma lama dakhalal an lahul qaul falamma kharaja qultu ya Rasulullah qultu fihi ma qultu tsumma alantu lahul qaul. Nah, jadi ketika dia menghadap Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ketika ngomong ke sini saya mengatakan begini. Ketika saya ngomong ke sana saya mengatakan begini. Tsumma alantu lahu bil qaul." Lalu kemudian saya melembutkan perkataan itu. Jadi dia ngomong sana dan ngomong sini tapi niatnya adalah memperbaiki hubungan dengan orang lain tersebut. Itu diizinkan oleh Rasulullah. Itu artinya tadi disebut ma'dzur tadi. Jadi kalau kita menceritakan orang lain niatnya buat pelajaran atau tidak menimbulkan atau menambah level kebencian, maka itu diperbolehkan. Tapi lagi-lagi harus hati-hati, karena ketika kita ngomong seperti itu seringkali setan masuk, nyusup, lalu kemudian yuwaswisuna, menggoda kita agar kita menceritakan aibnya, sehingga kemudian tanpa sengaja mesti ngomongin orang itu lalu kemudian disertai aibnya. Kan itu kecenderungannya itu, ngomongin orang lain niatnya baik, lalu setan masuk, lalu kita tergoda untuk ngomongin orang lain. Itu rata-rata begitu. Maka sebenarnya anjuran atau ajaran Rasulullah dalam hal pergaulan sama manusia ini, kenapa ghibah itu dilarang? Karena cenderung membuka pintu untuk membincang atau ngomongin kejelekan orang. Kira gitu. Ghibah itu kenapa dilarang? Karena kecenderungannya kalau sudah ngomongin orang mesti disertai keburukan orang lain. Maka ini kita perlu hati-hati yang jelas di situ. Jika bisa kita mengendalikan atau menahan untuk tidak ngomongin orang lain, maka sebaiknya tidak diobrolin. Lagi-lagi kemudian ketika mau mengambil ibroh pelajaran di orang lain, itu juga kadang alasannya mengambil ibroh, alasannya mengambil pelajaran, tapi tetap ngomongin keburukan orang dan kita puas telah membuka aib orang lain. Itu udah nggak benar, karena ada kepuasan ngomongin keburukan orang, itu sudah di luar niat yang baik. Niatnya mengambil ibroh itu sudah berbeda. Niat mengambil ibroh tapi ngomongin keburukan orang, itu ya nggak mungkin. Maka masuk dalam dosa apa tadi? Ghibah, dan itu lagi-lagi berbahaya. Ingat aja dosa tadi, dosa ghibah itu. Yang cerita tentang muflis itu, ingat itu aja. Ara'aitum manil muflis, itu ingat cerita itu. Kata Rasul ketika bertanya para sahabat, tahukah kamu itu siapa muflis atau orang bangkrut? Itu orang yang ketika dia masuk ditimbang amalnya di akhirat bawa banyak pahala sholat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, tapi pahala itu habis gara-gara apa?
Gara-gara ngomongin orang, nyakiti orang, dan tidak pernah meminta maaf. Lalu kemudian pahala kebaikan, pahala haji, pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, itu kemudian diberikan kepada orang yang kita sakiti. Pokoknya ingat itu saja, biar kita mengendalikan jangan sampai berghibah yang kemudian itu bisa menyakiti orang lain atau saudara muslim kita. Faqala Aisyah, inna syarrun nasi, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia, alladzi yang yukrimu, memuliakan, ittaqahu syarrahu, memuliakan atau mengutamakan ittaqahu syarrahu. Jadi dia takut dengan keburukan orang lain. Maksudnya adalah dia karena takut dengan orang lain itu, lalu dia kemudian menjilat, memuliakan orang. Jadi memuliakan orang lain karena takut dia akan benci sama kita, kira gitu. Nah itu syarrun nas. Maka itu dekat sekali dengan menjilat, dzul wajhain atau munafik. Walakin hadza warada fil iqbal wa fil kashri wa tabassum. Tapi dalam ini adalah ketika terjemahan hadis ini adalah ketika dia berhadapan banyak, wa fil kashri itu menyeringai, watabasum dan senyum. Jadi niatnya beda. Wa illa fala, jika tidak dilakukan itu maka tidak masalah. Fala yajuzus sana, maka tidak boleh dia melakukan atau memberikan pujian, wala tasdik dan pembenaran, wala tahrikir ra'si dan juga tidak menggerakkan kepala, tanda persetujuan, fi ma'radit takrir, di dalam menunjukkan persetujuan, ala kulli kalamin batil, terhadap perkataan yang batil. Jadi ini masalah ini. Orang ketika dia ngomong kok jelek atau ngomongin tentang kejelekan orang, lalu kita manduk-manduk menunjukkan persetujuan, itu nggak boleh. Kita manduk-manduk tanda persetujuan. Jadi dalam teori psikologi itu, ya, orang manduk-manduk itu mampu mendorong motivasi untuk makin memperbanyak omongan tentang dia. Maka boleh manduk-manduk itu, ya, ketika satu diajari oleh guru, biar guru semangat. Jadi kita sebagai murid, lalu guru ngajar, lalu kita tunjukkan pemahaman. Oh, itu boleh. Kita tanda persetujuan dengan apa yang disampaikan guru. Lalu guru akan semangat. Oh, rupanya murid saya paham. Walaupun nggak paham, kita didorong untuk manduk-manduk. Itu tanda kita menyemangati guru kita, biar guru semangat dalam mengajar. Kenapa? Kebahagiaan seorang guru itu ketika dia ngajar, muridnya paham. Maka manduk-manduk dianjurkan ketika ada kiai ceramah, kita duduk depan, pokoknya manduk-manduk saja, walaupun nggak paham. Biar apa? Dia semangat ketika, karena seorang guru, seorang penceramah, lalu kemudian kita di depannya tidur, itu buat gelisah. Yang ceramah itu gelisah. Wah, ini jangan-jangan ceramah saya nggak menarik begitu. Nah, kalau ceramahnya nggak menarik, dia cenderung ingin percepat, segera selesai. Itu guru ya, jadi jiwa seorang guru itu di situ. Dia akan makin semangat kalau lihat muridnya paham. Makanya ada teori di psikologi pendidikan itu, kalau kita ketika sebagai murid usahakan sering manduk, bukan ngantuk tapi tanda paham. Walaupun nggak paham, usahakan manduk. Pokoknya gitu. Gitu. Senang, maka guru akan senang. Ya, itu tuh pahala.
Karena lagi-lagi itu kebahagiaan, sekali lagi kebahagiaan seorang guru adalah ketika dia mengajarkan sesuatu ilmunya terasa sampai. Nah, maka manduk-manduk menjadi penting. Ada pas kiai ketika duduk di depan jangan ngantuk. Kalau mau ngantuk di belakang aja. Kita begitu. Kalau ngantuk, nah, biar mensupport. Jadi akan semangat dalam mentransfer ilmunya. Itu psikologi pendidikan begitu. Manduk-manduk. Nah, saya walaupun nggak paham itu. Karena sering gitu, pokoknya kalau penceramah atau apalagi ustadz pemula itu kan melihat jamaahnya baru assalamualaikum langsung udah pada tidur semua, assalamualaikum udah pada tidur semua, inilah membuat dia tidak bersemangat. Nah, maka mantuk itu dianggap dia akan menghargai, memberikan penghargaan. Nah, tapi kalau misalkan kalau kita ngomong sama orang, berbicara sama orang itu kok kemudian kita dianggap membenarkan kebohongannya, itu yang nggak boleh. Dia udah cerita ngomongin orang lain, lalu dia lebih-lebihkan cerita itu, omongan itu lebih-lebihkan, lalu kita manduk-manduk tanda setuju, ya maka nggak boleh. Jadi memberikan ekspresi kalau kita setuju dengan omongan dia itu nggak boleh. Karena termasuk tasdiqul ghibah, membenarkan ghibah, nggak boleh. Jadi apalagi ditambah lagi dengan sana muji. Wah itu benar itu, aduh tambah itu ngompori biar tambah terbakar. Jadi fi ma'radi takrir ala kulli kalamin batil, menunjukkan persetujuan terhadap perkataan yang salah. Kan kadang begitu, kita itu kadang ingin, memang resikonya itu orang yang tidak hobi ghibah, itu tidak menarik tidak menarik diajak ngomong. Ini nggak menarik, kalau nggak bisa ghibah itu nggak menarik. Orang itu menjadi menarik kalau ada ghibah, yaitu konsekuensi. Nah, sekarang kita harus mencari tema obrolan yang menarik. Fa in fa'ala dzalika fahuwa munafikun, maka jika dia melakukan itu maka termasuk munafik, membetulkan yang salah, memuji terhadap omongan yang atau informasi yang salah, itu masuk munafik. Bal yambaghi ayyum kira, maka sebaiknya dia atau kita mengingkari. Jadi kalau misalkan betul itu informasi adalah salah, kita enggak betul begitu. Ini kadang kalau yang diomongin itu adalah orang lain yang jauh dari pengetahuan kita, kecenderungan kita selalu membetulkan. Maka ini termasuk kata penulis ini termasuk disebut fahuwa munafikun, membetulkan, memuji atau setuju dengan kesalahan yang disampaikan. Fa illam yakdir, maka jika kalian tidak mampu, fayas kutu bilisanihi, maka hendaknya diam, jangan ngomong, wayung kiru biqalbihi, dan mengingkari dengan hatinya. Jadi kalau kita nggak mampu, diam, atau hatinya nggak benar, ini nggak benar. Jadi caranya begitu. Itu ya memang ekspresi keimanan yang paling lemah ya, mengingkari dengan hatinya. Kalau bisa kan pakai lisannya. Misalkan sering yang kita obrolin itu yang jauh dan mungkin informasi itu nggak nyampe, mungkin ya. Kita ngomongin kalau ngomongin RT mesti deket nyampe, Pak RT mah nggak jelas, misalkan begitu. Nyampe, kalau itu nyampe nanti khawatir jadi permusuhan. Mungkin ngomongin lurah, kalau lurah kan nggak nyampe karena RT juga jarang dengerin, lalu RT jarang menghadap ke lurah.
ngomongin lurah misalnya. Kan nggak nyampe itu. Kita merasa aman, maka ngomongin kejelekannya sebebas-bebasnya. Ngomongin wali kota, ngomongin camat, ngomongin pokoknya orang yang merasa aman, informasi itu nggak sampai. Itu kecenderungan begitu. Lalu karena kita merasa aman, lalu kita betul, iya betul itu. Ini aspal apa jalan nggak pernah dibetulin misalnya. Ini mesti dikorupsi, ya itu kan gitu. Kita yang mendengarkan omongan karena merasa aman, lalu kemudian membenarkan. Nah itu tuh. Itu kalau di kitab ini juga termasuk disebut min munafik, termasuk alamat munafik. Wong belum tahu kebenaran itu sudah kita membenarkan. Itu bahayanya kan di situ. Wong belum tahu kok udah membenarkan. Nah lebih parah lagi, misalkan nih yang suka atau tidak suka dengan kepemimpinan kita, presiden. Apakah itu yang sekarang atau yang sebelumnya, di-share lagi, lalu kita membetulkan, wah betul itu, nah, udah, itu bahaya. Itu termasuk tasdiqul ghibah, ghibatun, membenarkan ghibah termasuk ghibah. Karena di grup itu kita membaca informasi itu, maka batinnya enggak benar, kita harus mengingkari, enggak usah berkomentar. Jika komentar itu tidak memberikan manfaat, kecuali kalau kita mau mengklarifikasi, ya itu boleh. Fa'illam yaktir fayaskut bilisanhi wa yungkiru biqalbihi. Jika tidak mampu maka dia enggak usah ngomong dan ingkarilah dengan hatinya. Walidorurat hukmuha, karena itu masuk dalam kategori darurat. Jadi diamnya kita atau mengingkari kita dengan hatinya itu termasuk dalam kategori darurat, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, lalu kemudian cukup kita diamkan saja. Jadi begitu kira-kira. Dzil wajhain, sekali lagi, berlaku bermuka dua, itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Yang jelas ketika itu makin menyulut permusuhan, makin menambah bensin, makin menambah parah, maka itu masuk dzil wajhain. Tapi kalau itu niatnya memperbaiki, niatnya untuk pelajaran, niatnya untuk memperindah hubungan kedua belah pihak, maka tidak termasuk dzil wajhain. Nah, dzil wajhain itu dekat sekali dengan munafik yang sebelumnya kita bahas tentang penyakit yang kesekian ya, tentang munafik. Dan ini juga kalau kemudian sampai memprovokasi lalu masuk ke dalam namimah atau mengadu domba. Nah, munafik, namimah, mengadu domba itu ancamannya tidak akan bisa mencium baunya surga, alias tidak bisa masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Kalau tidak ada kita akhiri. Cukup? Marilah kita akhiri kajian pagi kita. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari membawa berkah bagi kita semua. Lalu kemudian kita bisa mengamalkannya, karena orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit, maka itu akan bisa mengantarkan kepada kita untuk menggapai atau mendapatkan surganya. Astagfirullah, innakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa akhir sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi fi masjida ya Rabbana lakam kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min al-lisani yafqahu aqwalana. Allahumma inna na'udzubika min dhulumati
hurmatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa zayyina bil ahlakil hasanatil hilmi. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma ya Allah istajib lana du'ana ya Allah ya mujibad da'wat ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada uduk rupanya di luar. Oke, kita akhiri ya.